saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah takluk semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini mari kita lebih menghormati hamba Tuhan. Bukan karena saya hamba Tuhan, saya sudah hamba Tuhan senior, ya, yang sudah lebih banyak pelayanan saya diteruskan oleh putra saya dan juga oleh hamba-hamba Tuhan lain yang lebih muda. Tapi maksudnya ialah supaya kita belajar menghargai hamba Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami berdoa untuk seluruh pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini untuk mulai lebih lagi belajar menghormati apa kata firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayatnya yang ke-18. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 18. Demikian kata firman Tuhan. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Ada beberapa hal yang penting sekali kita perhatikan hari ini, saudara sekalian. Yang pertama adalah jangan pernah berpikiran negatif terhadap Tuhan. Coba saudara baca firman Tuhan ini, ya. Masa mereka bilang begitu? Ayat 16, ya. Mereka berkata, "Coba lihat di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang tangkas." Mereka ini murid Nabi, saudara sekalian. "Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan," dengar baik firman Tuhan ini.
Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkan ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, jangan suruh pergi. Nomor satu, tolong saudara sekalian, saya sungguh minta kepada kita semua, anak cucuku, ya, hamba-hamba Tuhan juga terutama, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Katanya tadi, jangan-jangan roh Tuhan angkat dia, lemparkan ke gunung, lemparkan ke lembah. Sejahat itukah Tuhan Yesus untuk kita sekarang? Maksud saya, Tuhan Yesus tidak pernah sejahat itu saudara sekalian. Bahkan Mazmur pasal 23 ayat 4 yang saya sangat suka, yaitu apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman dalam terjemahan yang lain atau terjemahan lama dulu, bagi saudara yang sudah tua seperti saya, kita sudah pernah baca itu, lembah bayang-bayang maut, shadow of death. Jadi kalau jatuh di jalan itu, kita mati ke bawah. Tapi tidak pernah kedengaran ada domba yang jatuh karena ada gembala yang menjaga mereka. Begitu juga kita saudara sekalian. Jangan pernah masa bilang katanya, jangan-jangan roh Tuhan melemparkan dia ke salah satu gunung atau salah satu lembah. Itu Nabi Elia itu sudah ketawa ketiwi di sana bersama dengan Tuhan di surga. Nah, mereka pikir dilemparkan kemana, maka pergilah mereka. Maksa ini, tolong jangan maksa-maksa hamba Tuhan loh, ya. Coba dengar ini. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah, iya, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang ini mencari 3 hari lamanya, tapi tidak bertemu dengan Elia. 3 hari. Kalau kita kalikan dengan gaji orang, soal-soalangan, 50 kali katakanlah 5 juta gaji orang, gaji buruh harian. Kalikan aja 5 juta kali 50. Berapa banyak kerugian, ongkos makan dan lain-lain, kecapean dengan tangan kosong. Kenapa penyebabnya? Karena tidak mau menghargai apa kata hamba Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hamba Tuhan katakan jangan pergi, jangan suruh pergi, maka ayat 18 akan terjadi. Ya, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkata ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Oh, saudara sekalian, saya sudah sering kali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Datang orang bilang, Pak, tolong tanya kepada Tuhan, apakah saya boleh buat ini, boleh buat ini? Ya, karena orang tanya begitu, saya bukan dukun, tapi saya ingin untuk menyenangkan hati orang juga. Saya ajak berdoa, saya suruh cari ayat firman Tuhan. Ternyata firman Tuhannya apa, dari mana? Dari Habakuk itu, yang bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kemudian marah dia. Dia bilang, masa Pak Pendeta kasih saya ayat firman Tuhan yang seperti ini? Padahal tadi dia yang cabut undi ayat firman Tuhan itu. Nah, itulah saudara sekalian, kalau kita mencari yang senang saja dari firman Tuhan. Jadi tolong kita ingat janji Tuhan, ya, bahwa Dia akan memberitahu kita segala yang baik yang Ia rencanakan untuk kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Saya buka firman Tuhannya biar sudah mengerti. Yeremia pasal 33 ayat 3. Nanti silakan saudara simpan ayat firman Tuhan ini dengan baik, ya, supaya saudara mengerti. Yeremia 33 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tentang apa? Tentang masa depan.
Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa ke depan. Tapi jangan dong melawan apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan pergi, ya jangan pergi. Kalau Tuhan katakan jangan pindah, ya jangan pindah. Kalau Tuhan katakan Tuhan akan memberkati engkau di kota dan di ladang, kata Ulangan 28 ayat 3, maka engkau akan berhasil dimanapun engkau berusaha. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Tuhan yang luar biasa kepada kami. Tolong supaya kami mulai menghormati hamba Tuhan, mendengarkan apa yang dia katakan. Kalau dia suruh pergi, kami pergi. Kalau dia hambat kami untuk jangan pergi, kami tidak pergi. Supaya kami mengalami lagi mujizat dan keajaiban daripadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.